Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel ini, Nasikin BM. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Kondisi mencekam, TNI perdamaian dikepung tank Israel. Konflik yang berlarut-larut antara Israel dan Lebanon terus menimbulkan ketegangan di perbatasan kedua negara. TNI sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB ditugaskan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di daerah tersebut. Namun, tugas ini tidaklah mudah mengingat intensitas dan kompleksitas konflik yang seringkali memanas. Pada suatu hari yang tampak biasa, pasukan TNI sedang melakukan operasi pelacakan ranjau di sekitar perbatasan Israel-Lebanon. Operasi ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut aman dari ancaman ranjau darat yang dapat membahayakan tentara dan warga sipil. Pelacakan ranjau adalah tugas yang penuh risiko. Para prajurit TNI harus bekerja dengan sangat hati-hati, menggunakan alat deteksi ranjau dan teknik khusus untuk menemukan dan menonaktifkan ranjau yang tersembunyi di tanah. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat untuk menghindari ledakan yang dapat berakibat fatal. Saat operasi pelacakan berlangsung, tiba-tiba suasana berubah drastis. Suara gemuruh berat dari mesin-mesin tank terdengar mendekat. Tank-tank Israel dalam formasi yang mengintimidasi mulai mengepung pasukan TNI dari berbagai arah. Situasi ini menciptakan ketegangan dan kepanikan di antara para prajurit. TNI segera menyadari bahwa mereka berada dalam posisi bahaya. Tank-tank Israel yang bersenjata lengkap dan siap tempur adalah ancaman yang nyata. Kehadiran mereka jelas merupakan bentuk intimidasi yang berlebihan dan menunjukkan niat Israel untuk menekan pasukan perdamaian. Dalam kondisi yang sangat menegangkan ini, Komandan TNI segera mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan pasukannya. Dengan tenang namun tegas, ia memerintahkan pasukan untuk mundur perlahan dengan senjata dalam keadaan siap. Langkah ini diambil untuk menghindari konfrontasi langsung yang dapat memicu kekerasan lebih lanjut. Para prajurit TNI, meskipun dalam keadaan terancam, menunjukkan disiplin dan keberanian yang luar biasa. Mereka bergerak mundur secara terorganisir, menjaga formasi sambil tetap waspada terhadap setiap gerakan tank-tank Israel. Setiap prajurit tahu bahwa keputusan yang salah bisa berakibat fatal, tetapi mereka tetap tenang dan fokus. Tindakan Israel ini dilihat oleh banyak pihak sebagai intimidasi yang berlebihan. Mengirimkan tank untuk mengepung pasukan perdamaian yang sedang melakukan tugas kemanusiaan adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Ini bukan pertama kalinya Israel menunjukkan sikap agresif terhadap pasukan perdamaian, tetapi situasi ini memperlihatkan eskalasi yang berbahaya. Para pengamat internasional mengecam tindakan Israel, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap misi perdamaian PBB. Mereka menekankan bahwa pasukan perdamaian berada di sana untuk menjaga stabilitas dan keamanan, bukan untuk menjadi target intimidasi atau serangan. Meskipun dalam posisi terjepit, TNI berhasil mundur dengan aman dari daerah yang dikepung. Keberhasilan ini adalah hasil dari pelatihan intensif dan koordinasi yang baik di antara para prajurit. Mereka bergerak perlahan, menjaga jarak aman dari tank-tank Israel sambil terus memantau situasi. Komandan TNI tetap berkomunikasi dengan markas komando untuk memastikan bahwa mundurnya pasukan dilaksanakan dengan lancar dan tanpa insiden. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang efektif sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman atau tindakan yang tidak diinginkan.
kabar tentang pengepungan tank-tank Israel terhadap pasukan TNI segera menyebar di seluruh dunia. Media internasional melaporkan insiden ini dengan detail, menggambarkan ketegangan yang terjadi di perbatasan Israel-Lebanon. Banyak negara menyatakan keprihatinan mereka dan meminta agar Israel menahan diri dari tindakan agresif yang dapat memperburuk situasi. PBB segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas insiden ini. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa tindakan Israel tidak dapat diterima dan meminta agar semua pihak menahan diri untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pasukan perdamaian yang bertugas di wilayah konflik. Dalam upaya untuk meredakan ketegangan, berbagai negara dan organisasi internasional mulai melakukan diplomasi intensif. Utusan khusus PBB dikirim ke wilayah tersebut untuk bertemu dengan perwakilan Israel dan Lebanon, serta komandan pasukan perdamaian. Tujuannya adalah untuk mencari solusi damai dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang lagi. Meskipun upaya diplomasi terus dilakukan, ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon masih berlanjut. Pasukan TNI tetap siaga dan terus melaksanakan tugas mereka dengan kewaspadaan tinggi. Mereka tahu bahwa situasi bisa berubah kapan saja dan mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan. Di sisi lain, Israel juga menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengendurkan sikap keras mereka. Tank-tank dan pasukan mereka tetap ditempatkan di dekat perbatasan, menciptakan suasana yang mencekam. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meredakan ketegangan, konflik yang mendasar masih jauh dari penyelesaian. TNI sebagai bagian dari pasukan perdamaian akan terus menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan profesionalisme. Mereka berkomitmen untuk melindungi warga sipil dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut, meskipun menghadapi tantangan yang besar. Pengepungan tank-tank Israel terhadap pasukan TNI di perbatasan Israel-Lebanon adalah salah satu contoh betapa kompleks dan tegangnya situasi di wilayah tersebut. Tindakan TNI yang mundur dengan aman menunjukkan keberanian dan disiplin yang luar biasa, serta komitmen mereka untuk menjaga perdamaian. Insiden ini mengingatkan kita akan pentingnya dukungan internasional bagi pasukan perdamaian dan upaya diplomasi yang terus-menerus untuk mencapai solusi damai. Meskipun tantangan besar, harapan untuk perdamaian tetap ada dan komunitas internasional harus bekerja sama untuk mencapainya. Oke teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita kali ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.